Swastiastu, berjumpa kembali bersama saya Sri Sulistiawati dalam Bincang Dharma, salah satu program BPH Provinsi Jawa Tengah yang diketuai oleh Bapak Putu Hadi Sutrisno, Sarjana Hukum. Di sini kita mengambil tema metode pembelajaran Joyful Learning pada Pasraman Brahma Widya di Kota Semarang. Sedulur sedharma yang berbahagia, kali ini kita ditemani narasumber yang tidak asing lagi bagi kita semua. Beliau adalah Ketua PHDI Kota Semarang, yaitu Bapak Inenggang Wirta Darmayana, SH, MH. Om Swastiastu. Om Swastiastu, boleh. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat selalu. Ya, Pak Nengah, melihat judul topik yang kita angkat kali ini tentunya sangat menarik, terutama bagi para orang tua dan para siswa, terutama siswa-siswi Pasraman Brahma Widya di Kota Semarang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pasraman Brahma Widya itu adalah tempat belajarnya anak-anak kita yang beragama Hindu. Tetapi tampaknya selama ini terkesan hanya landai-landai saja, Pak, atau seperti hanya formalitas untuk mendapatkan nilai dalam pelajaran agama Hindu di Kota Semarang. Lalu yang perlu kita tanyakan ini, Pak, apakah ada metode atau teknik baru untuk yang tentunya yang lebih fresh dan lebih mengasihkan, supaya anak-anak ini lebih tertarik dalam belajar dan mendalami ajaran agama Hindu, Pak? Ya, terima kasih Bu Lis. Jadi Pasraman Brahma Widya selama ini ya saya kira sudah cukup berjalan dengan baik gitu. Hanya di sana sini masih perlu kita harus sesuaikan dengan perkembangan situasi, kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Karena dengan seiring waktu perkembangan teknologi, sekarang anak-anak sudah bisa belajar agama melalui internet dan lain sebagainya. Saya kira itu perlu kita mencari inovasi-inovasi lain supaya anak-anak itu tidak bosan untuk atau enggan bahkan untuk belajar di Brahma Widya. Bagaimanapun bahwa generasi muda itu adalah merupakan harapan kita ke depan untuk melanjutkan agama Hindu ini, melanjutkan perjuangan kita selama ini. Gitu. Jangan sampai anak-anak kita justru malah terkonversi bahkan dengan agama lain karena kita tidak open kepada anak-anak kita sendiri. Gitu. Oleh karena itu, Pasraman Brahma Widya ini adalah merupakan sarana yang cukup efektif untuk ke depan meningkatkan serada bakti kepada Ida Sang Widi. Tujuannya itu. Kebetulan juga saat ini sistem pembelajaran kurikulum yang ada di Pasraman, baik formal maupun non formal, itu sudah ada ditentukan oleh Direktur Jenderal begitu. Difokuskan memang seperti itu, yaitu untuk meningkatkan serada bakti kepada Ida Sang Widi Wase. Gitu. Melalui kegiatan-kegiatan yang tidak hanya teoritis, namun juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkegiatan begitu. Iya. Berkegiatan. Jadi lebih banyak mengasah kemampuan motoriknya. Iya. Gitu. Itu yang ke depan kita harus laksanakan. Sistem pelajaran Joyful Learning kami harapkan bahwa anak-anak itu Sabtu Minggu tidak enggan lagi datang ke Pasraman begitu, karena kita menyadari bahwa anak-anak didik kita atau anak-anak kita sendiri mulai hari Senin sampai hari Jumat begitu mereka sudah sudah full day school gitu, sehingga mereka tuh jenuh. Hari Sabtu dan hari Minggu harapannya mereka bisa rekreasi begitu, bisa refreshing dengan keluarganya. Diharapkan lagi datang ke Pasraman dijali juga dengan sistem yang sama, itu bagaimana membosankannya mereka gitu. Oleh karena itu kita ciptakan coba sistem pembelajaran yang menyenangkan, yang disebut dengan Joyful Learning itu. Gitu. Bagaimana menyenangkan itu? Nah, banyak sekali cara-caranya. Banyak sekali cara-caranya untuk menjelaskan sesuatu bisa dikreasikan dengan menggunakan atau dengan cara-cara bermain game begitu.
dengan cara-cara feel school, ajak mereka keluar melihat sesuatu, kemudian kita jelaskan di situ apa yang akan kita materi yang akan kita sampaikan di situ gitu. Kemudian ajak mereka untuk menanamkan strada bakti, ajak mereka untuk ngayah bikin apa gitu ke kebutuhan upacara kita. Ajak mereka menanamkan kesadaran, kecintaan terhadap budaya kita, seperti berkerawitan, menggambel, kemudian diajak mereka juga memahami materi-materi yang dilombakan dalam Utsawa Dharma Gita. Nah itu yang kita ingin laksanakan ke depan dengan cara-cara yang inovatif, tentunya yang tidak membosankan bagi anak-anak kita begitu. Kemudian untuk sistem joyful learning ini Pak Nengah, itu apakah akan diterapkan? Tampaknya kan ini seputar permainan dan yang menyenangkan begitu. Ini untuk jenjang di tingkat SMA atau yang lebih tinggi lagi, apakah juga diterapkan demikian Pak Nengah? Bisa saja mulai dari PAUD sampai dengan ke perguruan tinggi boleh bisa dilaksanakan pembelajaran secara menyenangkan gitu. Jadi contoh saja kita mengajarkan bahwa kita ini memang berbeda dengan agama lain, juga berbeda, bahkan kita internal agama Hindu juga ada perbedaan-perbedaan. Bagaimana kita menjelaskan perbedaan kepada anak didik kita? Mungkin bisa kita laksanakan, beri contoh mereka, mungkin caranya dengan cara memberi kertas putih begitu, kemudian disuruh mereka untuk membuat lingkaran besar, kemudian habis itu diperintahkan untuk buat garis, perintahkan untuk buat segitiga, membuat segi empat, kemudian suruh membuat gambar kubus dan lain sebagainya. Nah begitu kita selesai perintah kita, kemudian dikumpulkan, pasti akan tidak sama. Gitu, baru kita jelaskan ini loh perbedaan, kenapa bisa berbeda dan lain sebagainya. Nah di situ dituntut seni-seninya guru untuk bisa mengeksplor anak-anak itu gitu. Jadi kalau joyful learning itu tidak hanya one way traffic gitu, diharapkan guru dengan siswa itu harus sejajar, posisikan sejajar begitu. Kalau tidak begitu, anak-anak itu nanti tidak bisa dia berekspresi sendiri, tidak berani mengungkapkan sesuatu begitu. Karena harapan kita ke depan itu, target kita tidak hanya anak-anak kita tuh memahami ajaran agama, tidak hanya juga pinter untuk ada bahkan juara Utsawa Dharma Gita tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Bagi saya sendiri itu adalah merupakan sasaran antara. Sasaran utamanya adalah anak-anak kita itu tidak hanya berani di intern umat Hindu saja, namun dia juga berani mengungkapkan sesuatu, berani menyampaikan ajaran agama kita kepada orang lain, teman-temannya yang sebaya yang beragama lain. Itu harapan saya seperti itu sebenarnya. Kalau tidak begitu, kita akan tidak bisa mengembangkan agama kita. Justru kita yang akan dikonversi dengan agama lain, oleh agama lain begitu. Karena apa? Karena kita tidak pernah berani mengungkapkan ini loh ajaran Hindu yang sangat-sangat adiluhung begitu. Gitu. Kita hanya diungkapkan ke dalam saja ya. Menurut saya tidak efektif juga. Justru anak-anak diajarkan untuk bisa menyampaikan keluar itu gitu. Pura Girinate Kota Semarang ini kebetulan jadi pusat kunjungan bagi mahasiswa, bahkan mulai dari anak SD, anak SMP, anak SMA, mahasiswa, bahkan sampai ke yang bikin disertasi S3 datang ke sini. Gitu. Nah, tapi yang nerima biasanya dari kalangan muda, ada kalangan tua kita, tidak ada kalangan muda. Gitu, saya sendiri yang menerima mereka, menjelaskan, memberikan penjelasan begitu. Saya mengharapkan ke depan itu justru yang menerima adalah anak-anak muda, gitu, yang sebaya. Kalau memang anak mahasiswa datang ke sini, ya anak-anak muda kita yang harus memberikan penjelasan. Karena saya kira itu akan lebih nyambung begitu. Kalau yang menjelaskan itu anak muda, begitu juga tamunya itu akan menyampaikan pertanyaan pasti akan lebih leluasa daripada yang menerima bertemu dengan bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh ini. Generasinya begitu. Sudah berbeda, Pak. Generasinya soalnya sudah berbeda. Iya, betul.
Nah, gitu. Iya. Jadi untuk pembelajaran joyful learning ini di samping untuk membekali anak-anak kita tentang pelajaran ajaran Dharma, juga membekali mereka untuk berani ya Pak ya, Ya. mengeksplor Nah, apa yang ada dalam diri dia, berani menyatakan bahwa anak-anak itu menjadi generasi Hindu begitu iya, kira-kira Pak. betul. Iya. Iya. Jadi mungkin boleh dilaksanakan di kelas gitu. Pada saat di kelas cukup ya 15 orang maksimal. Begitu. 15 orang maksimal gitu. Gurunya tidak perlu duduk gitu. Iya. Ya menggali satu-satu dari anak-anak itu. Model pembelajaran seperti itu. Duduknya tidak kayak sekolah begitu, tapi Iya. melingkar begitu Oh. duduknya. Kemudian menggali, eksplor masing-masing anak itu dieksplor begitu, supaya dia tergali, dipaksa untuk dia berani mengungkapkan sesuatu Iya, begitu. betul. Cara-cara itu yang harus dilaksanakan Iya, gitu. betul, betul. Jadi tidak dijali dengan model Dharmocana begitu, Iya, namun iya, dieksplor dia supaya dia berani mengungkapkan sesuatu begitu. iya, iya. Baru kita simpulkan, baru nanti kita memberikan jawaban yang benar. Contoh umpamanya bagaimana pendapat anak-anak kalau umpama ada yang menanyakan bahwa Hindu ini adalah agama bumi Iya, gitu iya. umpamanya. Bagaimana pendapat A dari si A, si B bagaimana pendapatnya? Iya. Katanya agama Hindu adalah agama bumi. Nah, dia berani mengungkapkan dengan melalui idenya dia sendiri Iya, gitu. iya. Nah, setelah itu baru kita sampaikan nanti bahwa agama Hindu adalah agama bukan agama bumi contohnya. Itu Iya, cara-cara kita ini pembelajaran ke depan gitu aja. Satu tujuannya juga untuk berani mengeksplor, Iya. untuk berani mengungkapkan sesuatu Iya, anak-anak. iya. Dan kedua, pasti akan lebih konsentrasi Iya, dan betul. tidak akan ada yang ngantuk, tidak ada yang bosan. Iya, Gitu. iya. Apalagi gurunya bisa melucu, Iya, bisa memberikan. itu penting sekali. Iya, ini sebenarnya kuncinya ada di guru itu. Iya, iya. Oleh karena itu, guru itu setiap minggu mungkin perlu ada meeting begitu. Kira-kira bagaimana saling mengisi, bagaimana menciptakan sistem pembelajaran itu. Iya, gitu. Ini harapannya seperti itu. Nah, Gitu. begitu. Karena kurikulumnya berbeda Pasraman dengan sekolah formal. Gitu. Ini baru saya tahu bahwa kurikulumnya berbeda gitu. Kalau di pelajaran agama itu sudah didapatkan di sekolah masing-masing. Masing-masing yang di sekolah itu sudah ada guru agamanya masing-masing di Iya. situ. Gitu. Iya. Kalau di Pasrama lebih banyak mengarah kepada bagaimana meningkatkan serada bakti itu. Gitu. Meningkatkan serada bakti, upaya-upaya untuk meningkatkan serada bakti. Nah, itu yang harus kita inovasikan sekarang ini. Oh, Gitu. begitu. Bisa melalui permainan, Iya. bisa melalui field school, Iya. diajak keluar dia mungkin ke Iya. tempat agama lain, tempat Iya. ibadah agama lain, Iya. atau mungkin ajak ikut diskusi-diskusi, didorong mereka untuk ikut seminar-seminar dan lain sebagainya. Nah, Iya. itu mungkin cara-cara itu akan mendorong anak-anak kita untuk berani ngomong di depan orang lain. Begitu. Mungkin bisa diartikan bahwa joyful learning ini sistem pembelajaran dengan rasa nyaman anak-anak, Ya, betul sekali. menyenangkan. Jadi mengeksplor anak-anak untuk berani Iya. mengungkapkan. Kemungkinan bisa jadi Pak Nengah apa yang menjadi permasalahan anak-anak sehari-hari yang mereka hadapi itu Iya. di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat. Kadang-kadang kan ada juga anak-anak yang tiba-tiba mendapatkan pertanyaan di luar perkiraan. Ya, Jadi betul kemudian anak-anak akhirnya hanya diam dan tidak bisa menjawab karena tidak terbiasa untuk kita bekali dengan hal-hal yang biasa ditanyakan di lingkungan mereka, dan itu tampaknya membuat mereka jadi menciut, Pak. Iya, mungkin sistem pembelajaran ini bisa lebih meningkatkan rasa percaya diri begitu, Pak. Betul sekali, karena tidak jauh juga pengalaman saya waktu saya datang pertama kali juga datang ke Jawa Tengah, masih bujang dulu, pertanyaan-pertanyaan itu muncul gitu. Tidak disangka, Pak. Iya, tidak disangka. Ini agamanya apa gitu? Agamanya Hindu. Oh, Hindu itu apa agama gitu? Apakah Hindu itu agama gitu? Kelihatannya Hindu itu budaya gitu, bukan agama. Itu ada yang pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terus kalau umumnya Hindu agama, Hindu terus nabinya siapa gitu. Nah, kalau umumnya kita tidak bisa memberikan memberikan penjelasan kepada mereka dengan tentunya kalau kita memberikan penjelasan itu harus juga bisa kita mengkomparasikan dengan agama yang dia anut gitu. Ya, sedikit kita juga tidak ada salahnya kita juga mengerti agama lain juga gitu.
inti-inti dasar dari setiap agama harus kita tahu juga begitu. Iya. Nah, dengan demikian kita bisa mengkomparasikan sehingga lebih memudahkan mereka untuk mengerti agama kita gitu. Kalau sudah mereka mengerti ya saya kira tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang ini lagi begitu. Nah, hal-hal ini yang perlu disampaikan kepada anak-anak. Yang jelas bagaimana mengasah keberanian itu. Iya, gitu. betul sekali, Pak. Kalau mengasah keberanian, kalau umumnya sistem pembelajaran hanya satu jalur, istilahnya dia hanya sebagai subjek, objek gitu, tidak mungkin dia berani ini. Banyak anak-anak kita seperti itu. Harapan saya seperti itu sebenarnya. Begitu ya, Pak ya. Iya. Bagus sekali ya, Pak ya. Tentunya juga supaya anak-anak lebih meningkatkan toleransi terhadap umat agama yang lain tentunya. Betul, diajarkan mereka bertoleransi, diajarkan mereka berempati dan lain sebagainya. Ya, betul sekali. Pak Nengah, ini kemudian selama ini kita masih menjalani masa pandemi nih Pak. Udah berjalan kurang lebih 2 tahun ini. Dan masa pembelajaran ini masih online, jarak jauh. Nah, kira-kira kapan ini Pak pelaksanaannya metode yang baru ini? Kita melihat situasi, kalau umpamanya situasinya masih sama dengan ini, saat ini landai seperti ini, ya kita Januari nanti kita mulai coba untuk melaksanakan tatap muka dengan syarat yaitu anak-anak itu dalam kondisi sehat, kemudian para pendidik juga dalam kondisi sehat begitu. Kita mempunyai kapasitas ruang yang cukup begitu. Kita juga punya halaman yang memadai gitu. Saya kira memungkinkan untuk melaksanakan tatap muka begitu. Ini yang kita cobakan nanti bulan Januari coba. Dan sebelumnya sebenarnya saya ingin juga guru-guru itu ada penyamaan persepsi dulu. Bila perlu kita mengadakan melaksanakan pelatihan dulu gitu. Bagaimana mewujudkan model pembelajaran yang menyenangkan yang disebut dengan deep learning itu. Nanti kita satu persepsi dulu. Bila perlu kita cari instruktur, cari para dosen-dosen yang ahli di bidang itu. Ada banyak itu dari UIN ada, dari UNES juga ada gitu. Bila perlu dilatih dulu gurunya untuk bisa seperti itu gitu. Karena selama ini kan rasa-rasanya wah nanti bagaimana ini berat sekali kita karena hal belum yang ada baru gambaran ya, Pak. begitulah gitu. Jadi sama kalau sekarang di polisi saja tidak ada pembelajaran kelas besar, nggak ada. Maksimal kelasnya satu kelas itu ya 30, bahkan itu lebih sering setiap hari sudah dibagi menjadi persindikat, cukup 15 orang aja gitu. Tidak ada meja. Tidak ada meja, cukup hanya menggunakan kursi, modelnya melingkar gitu. Sampaikan satu permasalahan, kemudian dijawab, digali masing-masing gitu. Nanti ya di situ tidak ada salah, tidak ada benar gitu. Jadi kalau nanti disalahkan, mereka takut mengungkapkan. Nanti ada salah, ada benar, apa yang disampaikan benar semua gitu. Nanti yang paling benar nanti baru disampaikan oleh pengajarnya itu. Ini yang ini maksud saya tadi ini gitu. Ini menurut saya seperti ini. Tidak ada juga harus ini pasti benar begitu. Maksud Pak Guru tadi menanyakan ini menurut Pak Guru ini gitu. Nah, itu nanti yang akan diikuti oleh para murid itu gitu. Itu pembelajarannya seperti itu. Ya. Jadi biar tidak membosankan, yaitu guru harus bisa menciptakan model-model permainan. Model-model permainan bisa dengan menggunakan balon, dengan banyak sekali modelnya, banyak sekali. Harus kreatif ini harus kreatif. Bapak Ibu. Banyak sekali sebenarnya caranya itu. Nanti kalau sudah mulai nanti mungkin bisa saya ikut menyampaikan ke para guru. Banyak model-model pembelajaran seperti itu untuk bisa anak-anak itu tidak bosan. Gitu. Nah, di samping itu kita juga banyak nanti untuk diharapkan kegiatan-kegiatan praktek yang terkait dengan keagamaan, terkait dengan mengasah untuk berempati, sedang kepada adat budaya yang ada, gamel, belajar mengkawin, menghidung, itu nanti untuk meningkatkan serada bakti perlu kita juga ajarkan seperti itu. Kita banyak punya master begitu. Gitu. Dan di samping itu juga setiap tahun kan akan dilombakan juga. Akan dilombakan, kemudian nanti yang menang gitu nanti kan dapat sertifikat, dan sertifikat itu sekarang udah bermanfaat juga untuk memudahkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Sekarang kalau tingkat nasional yang tantangan kan dirjen. Kalau tingkat provinsi yang tantangan bukan hanya dari ketua Parisade, tingkat provinsi sekarang sertifikatnya yang tantangan dari Kementerian Agama, dari Kanwil kalau tingkat provinsi.
Nah itu berarti kan ada manfaatnya untuk nanti menuju jenjang sekolah berikutnya gitu. Iya. Nah ini sebagai faktor penyemangat bagi adik-adik kita, anak-anak kita untuk ikut berkegiatan di Purun ini. Nah, begitu. Iya. Kemudian ini Pak Nengah, kendala apa ya Pak yang kira-kira akan dihadapi dengan metode yang baru ini? Kendalanya satu dari pengajar mungkin. Iya. Pengajar, nanti bagaimana caranya untuk ini, belum ada gambaran mereka Iya. gitu. Khusus bagi mereka yang sudah guru-guru yang inovatif, saya kira tidak sulit itu. Iya. Terus yang kedua mungkin ada keengganan, kekhawatiran dari para orang tua gitu mungkin. Wah, kalau disekolahkan, apalagi kita ingin membentuk pasraman formal Iya. gitu. Kalau pasraman formal nanti kira-kira anak saya menjadi anak yang pintar apa enggak ya gitu. Padahal itu hanya PAUD dengan TK begitu. Iya. Saya lebih bagus timbang menyekolahkan di Puro, mending menyekolahkan di Tadikapuri umpamanya yang sudah mempunyai nama gitu. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa guru yang ada di Kota Semarang ini, guru-guru teladan itu banyak dari umat kita loh. Iya. Dari umat Hindu, beragama Hindu. Guru-guru teladan di Kota Semarang banyak dari umat Hindu. Nah, apa yang harus kita khawatirkan gitu? Wong guru-guru yang bisa suatu saat bisa menjadi orang yang ada guru yang bisa mengasistensi pasraman kita nanti adalah guru-guru teladan begitu, guru-guru yang berkualitas begitu. Apa perlu dikhawatirkan lagi gitu? Nanti kalau sudah selesai kita PAUD, TK, kemudian nanti SD gitu, karena kita belum ada SD formal, boleh silakan nanti cari SD yang favorit namanya begitu. Gitu. Jadi kalau masih PAUD, masih TK gitu, saya kira tidak ada permasalahan. Toh juga di situ anak-anak kita akan diajarkan fokusnya bermain begitu. Nah, kekhawatiran ada di orang tua di situ. Gitu. Nah, ini perlu diajak komunikasi. Para orang tua khususnya yang anak-anaknya usia PAUD sampai ke SLTA nanti akan kita undang, ajak diskusi, sekalian kita akan membagikan sertifikat, trofi, hadiah kepada para pemenang usaha Dharma Wida baik tingkat nasional maupun provinsi, nanti akan kita bagikan di sini gitu. Di situ akan kita motivasi para orang tua supaya tidak khawatir untuk menyekolahkan anaknya di pasraman Brahma Wida yang kita punya gitu. Kemudian kekhawatiran, kendala-kendala itu yaitu tadi. Dari intern, dari guru, kemudian orang tua, dan juga kita perlu anak-anak itu kita motivasi, Gitu. Ini harus kita tidak bosan-bosannya untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Gitu. Ini yang terakhir ini Pak Nengah. Pesan kesannya Pak Nengah bagaimana untuk pasraman yang baru ini dengan sistem yang baru ini? Jadi ingat bahwa generasi muda itu adalah merupakan generasi penerus untuk bagi orang tua yang sudah berjuang terkait dengan masalah agama. Meneruskan agama Hindu ini adalah generasi muda kita. Kemudian generasi muda kita harus dibekali sejak dini dengan pelajaran agama, ilmu agama, dan harus dikuatkan serada baktinya, gitu, sehingga mereka tidak mudah untuk terkonversi terhadap agama lain, gitu. Kemudian cara untuk memberikan motivasi, memberikan pendidikan begitu, para guru diharapkan mempunyai inovasi-inovasi bagaimana untuk mewujudkan model pembelajaran secara menyenangkan atau learning itu. Ini dituntut inovasi dari para guru gitu. Kemudian harapan kami tahun 2002 sudah mulai berjalan begitu sesuai dengan kurikulum baru yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Masyarakat Umat Hindu ya. Itu sudah ada kurikulumnya khusus pasraman yang jelas beda dengan pelajaran agama yang ada di sekolah sebelumnya gitu. Sehingga mereka ke pasraman tidak hanya untuk mencari nilai saja gitu, namun dia memang benar-benar untuk meningkatkan serada bakti, dan tentunya harus dikaitkan juga dengan pelajaran agama itu gitu. Dan ini tetap harus ada link antara pasraman dengan pelajaran mereka yang ada di sekolah begitu. Nah, gitu. Terima kasih sekali Pak Nengah, pencerahannya luar biasa. Sore hari ini kita mendapatkan hal yang baru tentang pasraman Brahma Widya di Kota Semarang. Sedulur sedharma yang berbahagia dimanapun berada, demikian bincang Dharma kita kali ini bersama Bapak I Nengah Wirta Darmayana SHMH.
tentunya menjadikan inspirasi dan pengetahuan yang menarik bagi kita sebagai orang tua ataupun putra-putri kita, siswa-siswi Pasraman Brahma Widya di Kota Semarang. Demikian, salam sehat selalu bagi kita semua, tetap jaga protokol kesehatan. Kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.